Pak Jadi, Rahmat mau meninggalkan Bu Endang. Fixkan dulu Pak, fixkan dulu. Sedih, Bener ini nggak? sedih. Bener nggak Pak Rahmat mau meninggalkan Bu Endang? Kalau saya langsung jawab satu kata, kesannya kejam. Ini masalah perasaan lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Medians. Selamat datang di podcast perdana Mediasi. Media sistem informasi, informatif, komunikatif, dan kompetitif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini ditemani dengan saya Bu Putri dan rekan saya Pak Pacu. Kita kedatangan tamu spesial di sistem informasi, ketua jurusan dan sekretaris jurusan sistem informasi, Bu Endang dan Pak Rahmat. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Putri. Pacu apa kabarnya? Pak Rahmat, Kalau saya beguyur. bukan itu sebenarnya, bukan kabar baik apa tidak Pak? Jadi cak mana kabar beban ya Pak? Jadi kajur dengan sekjur Pak? Gimana Bu rasanya jadi kajur, jadi the most wanted people di sistem informasi Bu? Ini saya mau agak bingung sedikit ya. Kalau ditanya rasanya. Rasa yang bagaimana nih? Rasa yang telah hilang atau Saya pernah ada mungkin Bu. yang pernah ada? Bagaimana nih? Gimana nih? Manis, asin, nano gitu ya Bu ya mungkin. Ya, kalau ngomongin rasa ya ini, kalau ngomongin manis, pahit, mungkin 90% pahit, balik ya. Manis ya, 10%-nya. Namun saya mau jujur nih sebenarnya Pak. Izin Pak Rahmat ya. Kasihan. Apa izin nggak? Jujur. Ya. Jujur. Jadi kalau ngomongin rasa, sebenarnya rasa ini sudah lama pendam, Nah, bukan sebagai kajur saja, tapi sejak dulu. nah. Mulai dari jadi dosen, kemudian sebagai kajur, rasa itu adalah rasa syukur. Syukur, alhamdulillah udah tegang ya Pak Pacu. Istri Pak Rahmat aman. Jadi rasa syukur bahwa pada hari ini, sampai dengan hari ini, masih diberikan kesehatan, masih diberi napas, seperti itu Pak Bapak Ibu. Kemudian kalau ngomongin perasaannya bahagia pasti. Kemudian senangnya gimana? Bukan hal-hal yang berbau itu yang sering cari sekarang ya, apa itu? Goreng. Artinya senang bisa mengapresiasikan diri selama menjadi ketua jurusan. Jadi kalau dulu sebagai dosen biasa mungkin untuk mengapresiasikan diri itu agak lambat sampainya. Nah, sekarang sebagai kajur atau ketua jurusan untuk mengapresiasikan diri itu lebih cepat. Kemudian juga kalau ngomongin rasa, perbedaan dari yang dulu sebagai dosen biasa ke menjadi kajur ini lebih banyak mungkin rasa tanggung jawab gitu. Jadi lebih banyak dibanding sebagai dosen biasa. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau ngomongin rasa nih, satu rasa dulu yang ada sampai saat ini rasa syukur. Nah, perbedaannya rasa tanggung jawab, perasaannya bahagia, senang, seperti itu. Mungkin itu dari saya sebagai ketua jurusan. Jangan bilang sama Pak. Nanti karena ke Pak Rahmat bentar ke Bu Endang dulu. Tadi kan Bu Endang kan berarti prosesnya ada milih sekretaris jurusan Pak Rahmat. Nah jadi mungkin sebelum ke Pak Rahmat mungkin kita tanya dulu Bu Endang, kenapa milih Pak Rahmat?
nanti itu pertanyaan untuk Pak Rahmat dulu ini rasa Pak Rahmat sendiri gimana nih sebagai sekretaris jurusan, karena untuk memilih Pak Rahmat ini cukup panjang lagi ceritanya. Bagian. Habis durasi Pak. Oke. Kalau saya sama ya dengan Bu Endang tadi, manis dan ada manisnya ada pahitnya, karena tiap bulan kami dapat gula dan kopi. Nah, manis ya dari Dapat gula. ada apa? Oh, minyak gimana dong? Kayaknya perlu diusulkan. Kopinya sudah banyak, gulanya sudah banyak, jadi ada manisnya, ada pahitnya. Tapi kan kalau manis doang diabetes, kalau pahit doang tidak makan. Nah, jadi Coba jamu sekarang. ya jadi gabungan antara manis dan pahit itu menurut saya menarik. Di sisi lain rasa yang saya rasakan sebagai sekjur, menurut saya kalau tadi Bu Endang rasa syukur dan rasa tanggung jawab ya, kalau saya rasa memiliki Memiliki siapa Pak? sense of belonging, sense of belonging ke jurusan. Oh kejurusan. Makanya saya pernah, ini jawaban serius dulu ya. Saya pernah, Serius, Pak. Oke. karena ada mahasiswa di depan kan, saya pernah berpikir harusnya seluruh dosen itu nantinya harus mencoba paling tidak menjadi satu skajur atau sekjur, biar sense of belongingnya muncul gitu. Jadi bahwa jurusan ini nggak akan bisa maju kalau cuma oleh kajur dan sekjur doang. Itu serius ya. Yang Main-main ya. yang gimana Pak? Cukupkan dengan kopi dan gula. Kopi dan gula tadi. Oh, Masya Allah. Jadi menurut Pak Rahmat, setiap dosen itu harus mencoba paling tidak menjadi kajur ataupun sekjur. Next mungkin Pak Pacu. Balik ke pertanyaan tadi. Kan Bu Endang tadi ngomongin perasaan milih Pak Rahmat. Nah sekarang kita tanya, mengapa Bu Endang milih Pak Rahmat? Sebagai sekjur ya. Iya. Oh iya harus diperjelas. Aman. Pak Istri Pacu. Pak Rahmat aman. Istri Pak Rahmat aman. Jadi sekretaris jurusan. Jangan mimpi lampu Pak ya. Awas ada nasar. Tiba-tiba semakin dekat bayangan itu. Terus serius. Kasih backsound serem ya. Serem ya. saya buka mata saya, Jeng. bayang-bayang itu adalah bayang-bayang suami saya. Jadi bukan Pak Rahmat ya. Jadi seperti itu. Nah jadi seriusnya ini ya. Jadi sebenarnya ini baru serius ini. Jadi kalau artis-artis itu kalau diskusinya dengan guru spiritual untuk Oke. kalau Satu saya dukun. diskusinya dengan dosen Kirain dukun tadi. dosen spiritual. Oh, ada spiritual. Kalau artis guru Oke, guru dosen spiritual. spiritual. Kalau ini dosen spiritual. Spiritual. Jadi dosen berguru dengan dosen spiritual gitu Pak Pacu ya. Yang Oke suka baik. nemenin Bu Endang di ruangan itu kan. Oh my god. Oke, pagi-pagi. Hati-hati. Nah jadi berdasarkan diskusi itu saya coba untuk sholat ya, kalau di agama Islam itu sholat istimoroh. Hasil Ini pilihan. waktu hari pertama itu belum ada mimpi Pak. Ternyata. Sampai mimpi Pak. Istimoroh kan biasa ada mimpi. Oh iya. Hari kedua belum juga. Nah ini hari ketiga. Masih belum Pak. Kirain sudah di hari ketiga. Ternyata belum juga proses panjang ya 3 Pak. tahun kemudian. Sampai akhirnya balik lagi ke feeling. Saya feeling saja. Tidak ada feeling maksudnya. Feeling, jadi ini serius juga di bawah. Setelah feeling untuk menentukan itu coba untuk menggali apa yang karakter ataupun pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak yang bisa saling menutupi. Artinya satu sisi saya ada kekurangan sebagai kajur di sini untuk sekretaris jurusan bisa menutupi di sini. Kalau melihat dari apa namanya tuh karakter ataupun
karakter lah ya mungkin ya untuk Pak Rahmat ini sepertinya cocok ya sepertinya. Walaupun pada saat itu sempat saya tanyakan dulu sebenarnya. Jadi kalau masih ingat Pak Rahmat, pertanyaan Pak Rahmat sama saya itu, Bu, ngapo dak samu-samu cewek pai? Itu saya agak tergugah nih, saya langsung ingat pesantren. Jadi waktu pesantren bener juga nih, kalau cewek sama cewek pesantren itu ruangannya. Terus cowok sama cowok. Terus saya jawab apa? Saya jawab, Pak, di Fasilkom ini mahasiswanya ada cowok ada cewek, bukan pesantren ya. Jadi itu jawaban saya. Dan setelah 1-2 hari saya minta untuk dipikirkan dulu dan itu jawabannya ada. Itu jadi agak panjang prosesnya itu, mulai dari bayang-bayang tadi ternyata suami sendiri ya istikharah ya seperti itu kira-kira itu Pak. Oh, ceritanya panjang prosesnya untuk berseri ternyata. Nah, sudah pendek sudah, padahal itu udah disingkat ya ternyata. Nah kalau tadi kan Bu Endang menceritakan bahwa ternyata prosesnya nggak sesimpel itu gitu untuk menentukan. Pakai ke dosen spiritual. Iya, ada cerita ke dosen spiritual, ada proses istikharah yang menunggu. Nah, nanti kita cari 3 siapa dosen hari. spiritual Bu Endang. Next episode ya. Nah dari Pak Rahmat di 3 hari Bu Endang setelah istikharah ternyata tidak jawaban, mungkin Pak Rahmat punya mimpi sendiri gitu atau sesuatu yang kayaknya saya nih ada seperti itu atau gimana ceritanya Pak? Atau mimpi tadi saya istikharah yang mimpi Pak Rahmat mungkin. Oke, jadi setelah yang tadi ya kejadian yang Bu Endang menanyakan apakah saya mau jadi sektor atau enggak, sebenarnya ketika itu saya karena sudah ada plan mau S3, takutnya ketika saya baru jadi sektor keburu saya berangkat gitu loh. Jadi ketika itu saya mengatakan ke Kajur tadi mungkin dicari teman-teman yang lain yang lebih kompeten dari saya, tapi karena ditawari itu kalau Bu Endang tadi istikharah saya pulang ketemu Kapolda, jadi nanya dengan istri Ibu Kapolda, iya, Ibu Kapolda. Apakah diizinkan atau tidak? Ditanyakan ke istri dan ya, itu ya apakah akan ada benefit tambah? Oh, penting memang Kan penting. Ibu Kapolda pikiran. Penting ya. Karena kan bendara rumah tangga. betul. Karena kan pasti dong ketika tanggung jawab bertambah pasti ada pengorbanan di situ. Nah, sehingga dipertimbangkan beberapa hal. Akhirnya tadi juga karena alasan saya pengen mengoptimalkan apa yang saya punya dari sisi organisasi, dari sisi networking. Karena kan kalau dosen biasa mungkin nanti coba dikonfirmasi dengan teman-teman dosen biasa untuk berkoneksi dengan pimpinan itu kan terbatas. Nah, dengan salah satunya kenapa saya menjadi jadi sektor mungkin agar masuk ke circle yang lebih tinggi di struktur organisasi di UNSIR. Di sini itu ya. Jadi tadi juga sense of belonging, jadi biar benar-benar kerasa lah tanggung kita udah ada di jurusan SI kok kita nggak sekalian tahu bagaimana bisnis proses di jurusan kan. Itu jawaban seriusnya. Jawaban mana? Kita tungguin ya. Saya mikir-mikir takut salah ngomong. Jadi saya cut aja. Belum di-cut beneran. Yang pasti bukan Pak Rahmat kan dosen spiritual tadi. Bukan, karena menanyakan untuk memilih Pak Rahmat. Oh, itu berarti memang ada pertimbangan gitu, mana ada timbang-timbang dulu sebelum menerima. Jadi nggak langsung ketika Bu Endang bilang Timbangnya bulanan, Pak. Gimana? Timbangnya bulanan ya. Timbangannya kopi sama gula tadi termasuk timbang. termasuk. Oke, baik. Nah kalau tadi cerita menuju ke sekjur dan kajur gitu dari sekian banyak cerita di jurusan, mungkin ada yang menurut Bapak dan Ibu bagian sesuatu yang
Memilukan, Iya, memilukan. sesuatu yang pilu, yang Pilu kayak lagu kalau lagu lapo. Pilu, pilu. gimana nih? Nah, saya dulu ya. Oh, Oke. iya. Kalau Jangan-jangan. memilukannya, karena saya harus ngimbangin dengan jawaban Bu Endang. Nanti Bu Endang pilu banget, saya nggak pilu kan, ketahuan. Jadi saya banyak ya, sangat banyak sekali kepiluannya. Jadi kalau dari pakai istilah kopinya banyak, masih bukan di lembaga minum, gulanya kurang bener. Jadi di antara yang kepiluannya, mungkin itulah ya, bagi dosen kan minimal S2, apalagi sebenarnya kan peraturan untuk dosen itu S3 itu sudah ada, bahkan di teman-teman di universitas lain syarat masuk jadi dosen sekarang sudah harus S3. Nah mungkin salah satu, mungkin bukan memilukan, mungkin yang menjadi kegamangan jadi sekjur adalah hampir sebagian besar pekerjaan sekjur itu kan teknikal ya, teknikal, walaupun juga kalau dikatakan teknikal diserahkan langsung semuanya ke teman-teman administrasi, mungkin hasilnya tidak akan sama juga. Nah, kegamangan itu adalah ketika kita merasa bahwa sebenarnya kemampuan kita itu bisa dipakai untuk sesuatu yang keren-keren lah, kayak neliti, mengembangkan, ya pokoknya yang keren-keren lah. Tapi seiring dengan itu kita juga tetap harus melakukan pekerjaan yang teknikal itu. Jadi seolah-olah saya harusnya bisa sampai, tapi kebutuhan dari jurusan saya seperti yang ABC. Tapi perasaan kegamangan itu tertutupi oleh gula tadi. Untungnya ada gulanya, jadi kopinya berasa gurih deh, tidak begitu. Untuk sebenarnya ngerasa oh ini kayaknya harusnya lebih dari ini gitu, tapi karena ngerasa saya punya tanggung jawab mungkin lebih ke situ ya Pak, jadi tetap ngejalaninnya Karena tadi oke, memang manis harus aja ada orang yang gitu. mengerjakan ya. Iya. Karena kalau enggak ya tadi kalau misalkan didelegasikan semua ke teman-teman administrasi, mungkin hasilnya tidak pasti. Ada sense of belong tadi, jadi mau melakukan yang terbaik. Masya Allah. Oke. Kalau Bu Endang gimana nih Bu? Banyak yang panjang. Panjang, curhat. Sebenarnya nggak jauh beda, tapi kalau ngomongin duka, kalau saya lebih memaknainya itu tantangan, karena duka itu bukan buat saya itu ya, artinya saya tuh lebih melihat duka itu ketika saya melihat sebagai ketua jurusan ini, katakanlah pimpinan teratas jurusan itu melihat masa studi yang melampaui akhirnya di U itu yang membuat lebih banyak duka dibandingkan tantangan tadi, artinya kita tidak berhasil di situ. Nah itu yang menjadi duka, tidak berhasil untuk menyelamatkan, ibaratnya itu sudah semampu mungkin. Pernah suatu hari saya benar-benar untuk datang ke rumah mahasiswa tersebut agar tidak terjadi duka tadi, duka lara lah seperti itu. Dan dibandingkan perbedaannya dengan saya sebagai dosen biasa, itu kalau sebagai dosen biasa itu saya mungkin tidak terlalu banyak mendengar dramatisir ataupun mendengarkan pilu duka mahasiswa. Gitu. Semakin kesini, pertama sebagai sekjur, dulu pernah mengalami, lalu sebagai kajur, semakin banyak duka lara yang saya didengar ya Bu. dengarkan, baik dari mahasiswa maupun orang tua wali seperti itu. Sempat sampai mahasiswa itu ada beberapa lah seperti itu yang benar-benar sepertinya putus asa dan seperti itu. Ini serius Pak, ini cerita yang seriusnya seperti itu. Nah ini sampai saya tuh nahan untuk prihatin untuk mendengarkan agar saya lebih kuat dibandingkan mahasiswa. Itu untuk lebih ke situ kalau untuk duka. Selebihnya pekerjaan itu menurut saya bukan duka ya, lebih ke tantangan. Jadi karena saya pribadi sudah berkomitmen untuk bertanggung jawab, apapun dukanya, katakanlah tanda petik tadi, itu dibayar kan, dibayar dengan pengalaman seperti itu ya, dibayar dengan benar-benar bayaran seperti itu ya. Ya artinya ada pengorbanan yang benar-benar ya, hasilnya seperti itu. Jadi
bagi saya pengalaman itu cukup banyak merubah, bukan cuma kehidupan yang bagaimana ya, artinya proses pendewasaan diri saya sendiri secara pribadi, saya semakin merasa ada banyak perubahan seperti itu. Jadi kalau ngomongin duka itu lebih ke tantangan itu. Oke. Jadi duka itu lebih banyak untuk orang lain saja bagi saya. Nah kalau yang tadi Pak Rahmat bilang sih sebenarnya sama saja itu, tapi lebih ke tantangan. Artinya pekerjaan-pekerjaan kajut pun kadang-kala yang kami rasakan harusnya tadi lebih, artinya lebih strategik, malah jangka pendek. Terutama terakhir-terakhir semakin banyak perubahan-perubahan yang terjadi seperti itu. Dan itulah tantangannya bahwa jurusan ini bisa menyesuaikan diri. Nah, tapi bagi saya itu adalah belajar, berarti kita tambah pintar. Nah, seperti itu Pak. Nah, mungkin dari Pak Sekjer lo, Pak Rahmat nih, mungkin sama lah kondisinya sama kayak Bu Endang kan, menghadapi beberapa masalah yang mungkin masalahnya bukan cuma dari mahasiswa, mungkin bahkan dari dosen kan, atau mungkin dari aturan atau dari manapun deh. Kadang kebawa nggak Pak moodnya Pak ke Ibu Kapolda Pak? Oke. Alhamdulillah saya selalu berusaha untuk itu ya, nggak bawa beban saya ke rumah, karena memang nggak ada beban sebenarnya. Karena kan background saya itu di startup, dan kalau dibanding ketika itu saya kira kegiatan saya sekarang sebagai dosen dan sebagai sekjur sangat menyenangkan sih. Bayangkan kalau dulu kami rela nggak dibayar, rela puasa hanya untuk melakukan apa yang dosen sekarang itu. Sekarang melakukan itu dibayarkan, jadi berasa nikmat. Kemudian bagaimana menjaga itu, saya selalu melihat ke Bu Endang. Dalam artian masalah yang Bu Endang rasakan, yang Bu Endang hadapi itu, Kajur saya kira selalu bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah kalau dikatakan tidak ada ya, tapi jarang banget bukan dia ke saya, mungkin gara-gara saking lebih keibuan mungkin ya, jadi dia datangnya ke Kajur, atau dengan saya mungkin juga Ini cari aman nih, jadi seolah-olah nggak pernah yang cari cewek ke Pak Rahmat nih. Awas Pak lihat WA. jadi saya ketika saya tadi mengerjakan hal-hal yang menurut saya teknikal, saya selalu berpikir untung saya nggak kebagian bagian yang itu gitu. Kalau saya kebagian bagian yang itu, karena saya orangnya itu ya Pak Paco sensitif. Kalau saya sudah sensitif kan itu repot. Makanya saya ketika saya agak lagi pas banyak kerjaan, saya selalu berpikir untuk saya mengerjakan hal yang sifatnya perasaan lah. Jadi benar-benar hanya mengandalkan tangan dan pikiran. Saya kira akhirnya saya kayak bersyukur akhirnya ya baik lagi dikerjakan juga gitu. Jadi mood stabil lagi gitu ya Pak ya. Yang tadinya mau sebel, mau itu untung Ternyata ada yang lebih lagi. Pas jalan ke WC ngeliat ruangan Bu Endang mahasiswa semua. Akhirnya saya bersyukur mengerjakan yang lebih baik ya. Jadinya sekjur. Tapi mungkin belum Pak, mungkin ya. Mungkin Berarti belum. nanti saya akan mencari sekjur yang keibuan. Baik. Kalau Bu Endang nih, dari tadi kan Pak Rahmat menyampaikan bahwa pas dilihat ruangan Bu Endang tuh ternyata rame. Iya, ada ruang tunggu ya Pak ya, di depan ruang Bu Endang tuh selalu ramai mahasiswa gitu. Harinya mungkin mereka bawa permasalahan yang beda-beda gitu. Entah itu ceritanya mata kuliah kah, atau Kehidupan tadi pribadi yang mungkin kehidupan ya. pribadi Yang tadi berat yang itu ketika dibawa pribadi gitu. itu. Yang berat itu gimana Bu? Sedangkan perempuan kan moodnya up and down gitu, ada tanggal tertentu gitu kan yang memang takdirnya perempuan Maksudnya punya tanggal gajian. moodnya naik gitu ya. Moodnya naik. Jadi kalau menjaga mood itu saya lebih mengenang masa lalu sih. Ada kunci. Ya artinya sampai saat ini saya lebih bersyukur gitu. Jadi masa lalu saya bukan berarti kelam ya, artinya
dibanding hari-hari sebelumnya saya merasakan lebih baik seperti itu. Saya pribadi itu ya, entah orang lain melihat saya apa lebih parah gimana, yang penting saya merasakan kondisi saya baik dari beberapa hal seperti itu menjadi lebih baik. Ya tadi berdasarkan pengalaman, lalu berdasarkan seperti itu ya, semakin saya bersyukur sampai hari ini. Sehingga kalau ada yang hal-hal yang membuat tidak enak, tidak menyenangkan, saya ingat lagi masa lalu. Jadi lebih banyak mengenang masa lalu. Nostalgia. Dulu danar ya. Jangan bahas masa lalu nanti panjang. Ya artinya sebelum ketemu hari ini seperti itu. Jadi sebenarnya sama ya, kunci dua yang disampaikan Pak Rahmat dan Bu Endang tadi adalah syukur. Berarti ada banyak rasa syukur sebenarnya ketika menjadi sekjur dan kajur. Maka berbahagialah sistem informasi punya kajur dan sekjur yang punya banyak rasa syukur. Oke, Pas ya, kajur dan sekjur yang punya banyak rasa syukur. Oke, oke. Kita Nah, buat lagu, Pak. Di podcast perdana mediasi ini, jadi kita melihat kita sudah share iya. di IG Instagram kita ya Pak Pacu ya, dan ternyata animo dari mahasiswa mahasiswa, itu luar biasa, Masya Allah, dari Instagram Ini, mediasi. mungkin teman-teman yang belum follow mungkin bisa follow ya Instagramnya ya, di sini ya, di sini ya. Oke, nanti di follow Instagram mediasi sistem Jangan lupa juga informasi. subscribe dengan like juga. Oke, harus ya. Mahasiswa-mahasiswanya Bu Endang dan Pak Rahmat terutama ya. Nah, kalau enggak, Jangan lupa. kalau Oke. enggak subscribe Oke. atau D ya. Ya. Gitu ya, akan ada. Jangan senyum-senyum oke. yang di belakang, jangan senyum-senyum ya. Ya. Suaranya mana suaranya? Nah, di Instagram kita sudah coba ajak mahasiswa untuk berpartisipasi pada podcast hari ini melalui Q&A yang beberapa hari lalu Baru ya. kita sudah letakkan ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaannya. Jadi Bu Endang dan Pak Rahmat, kita mau bacain pertanyaan Mungkin dari yang ini ya, dari mahasiswa. mfajrul_a. Oke. Jadi dia tanya, ceritain gimana perjalanan sampai bisa jadi dosen dan sekretaris jurusan di Unsri, Pak. Berarti Pak Rahmat. Berarti. Monggo, Pak. Oke. Langsung ke Pak Rahmat ya. Saya jadi dosen Bentar, Pak. Sorry, Pak. Mungkin ganti mic. Oh, gitu. Cek. Oke, Pak. Oke. Jadi saya jadi dosen itu 2013, jadi sekjur 2018, sekarang 2022. Jadi kalau harus ditanya bagaimana perjalanannya, berarti 8 tahun cerita atau 9 tahun cerita. Saya singkatkan. Awal saya jadi dosen dulu, saya mundur mungkin ya. Kenapa saya S2? Jadi S2 itu saya, kenapa saya S2? Agar keluarga saya itu nggak khawatir gitu dengan anaknya yang, kalau orang Palembang mungkin ngeliatnya lontang-lantung gitu ya, nggak jelas. Padahal di sana saya tuh sudah punya karyawan, kami sudah menggaji orang, kami sudah menerima KP, sudah punya perusahaan. Tapi orang rata-rata kan orang Sumatera mungkin ya khususnya, melihat entrepreneur, kewirausahaan itu kan kayak usaha sebelum mendapatkan lapangan pekerjaan. Akhirnya saya S2. Jadi ketika keluarga saya ditanya atau ditanya tentang saya, jawabnya enak, lagi S2. Statusnya jelas gitu ya. Iya, sudah. Oke. Nah, jadi S2 saya tuh nggak prepare, nggak ada tujuan memang pengen jadi dosen, nggak. Di akhir masa S2 saya itu pas kebetulan sekelas dengan Ibu Hardini Novianti. Ibu Hardini dosen di Fasilkom juga, sekelas dengan saya. Beliau jauh lebih senior, orang Bandung. Nah, kayaknya beliau tuh punya misi dari wakil dekan 2 ketika itu, yang sekarang jadi dekan. Tolong konfirmasi kalau salah, dikat saja kalau salah. Untuk mencari orang Palembang yang mau pulang kampung. Jadi entah Mbak Dini itu iseng nawari saya, dan saya juga emang punya pikiran untuk pulang ke Palembang. Ada ya? Belum. Oke. Pulang ke Palembang.
timekeeper ya, kalau kelamaan tolong di-cut. Jadi ditawarin lah oleh Bu Hardini untuk Mat, dia bilang saya, Mat mau pulang nggak ke Palembang? Saya bilang, saya pikir kok pas ya, saya pengen pulang ke Palembang. Ini kok ada tawaran Ke Palembang. Iya, jadi sebelum saya pulang tuh saya nawarin proposal ke orang tua saya S3 dulu, atau saya jadi PNS, atau satunya apa gitu saya lupa. Nah, akhirnya orang tua juga milihnya PNS dosen aja. Kok pas kok ada yang nawarin. Jadi gayung bersambut. Saya belum pulang ke Palembang, nama saya sudah ada di SK ngajar. Dan senior. Nah, kemudian jadi sekjen tadi kayaknya udah ya, udah dijelaskan di awal. Jadi 2013 saya kira 5 tahun mengabdi, mungkin cukup untuk persiapan menjadi sekjen saya tadi. Mungkin itu. Jadi saya judul besarnya pulang kampung, balik ke keluarga, ke orang tua setelah saya berhasil mendapatkan gadis Bandung. Jadi ada oleh-oleh dari Bandung ya, spesial dari Bandung, Masya Allah. Oke, itu ya jawaban untuk Fajrul ya. Mungkin berikutnya Bu Putri silakan. Oke, dari Akbil Fatakoh ya. Cerita awal mula kenapa ingin menjadi seorang dosen. Oh, kalau tadi udah dari Pak Rahmat ya, sekarang kita mungkin ke Bu Endang. Apakah ini memang, kalau Pak Rahmat tadi kan bukan cita-cita dari awal sebenarnya, tapi ada misi awalnya yang saya sebenarnya coba-coba. Oh ya, apa mungkin begitu atau ternyata memang sebenarnya mau jadi artis. ternyata ya terbuka di podcast cita-cita sesungguhnya gitu Bu ya. Oh enggak, oke Bu. Sekarang saya sebut tadi bercanda kan Bu? Oke Bu, baik. Jadi sebenarnya pengennya jadi dokter. Oke, masih bercanda. Nah, memang kalau zaman dulu itu rata-rata kecil lah seperti itu, sampai SMA itu pengennya jadi dokter. Ya, dan dokter seperti itu. Saya merasakan bahwa saya cukup inilah mampu juga seperti itu. Kan ada beberapa kali lah itu memenuhi seperti itu ya untuk kedokteran. Nah, entah mengapa waktu tahun itu masuk ke UNSRI, terutama yang saya coba itu nggak masuk. Nah, lalu saya ingin mencoba ke tahun berikutnya seperti itu. Cuma saya berpikir kalau saya coba di tahun berikutnya, berarti saya ini kalaupun masuk berarti pernah nggak naik setahun. Itu pikiran paling gampangnya seperti itu. Akhirnya memang saya harus masuk tahun itu juga, dan dipilihkan, bukan pilihan saya. Benar. Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, namun memang namanya dulu sudah patah hati atau patah semangat, jadi saya coba saja seperti itu. Di ilmu komputer juga sama. Lalu pernah melewati UNSRI lah. Sedih sih sebenarnya lulus gitu ya. Tapi saya bilang, terus orang tua saya bilang, enggak apa-apa udah lulus jadi mahasiswa, yang penting nanti jadi dosennya kamu, dosen UNSRI. Itu orang tua. Itu padahal sepele sekali ya. Dan tadi setelah saya mulai jalan mungkin awal-awal semester di ilmu komputer itu, saya pernah membaca buku motivasi lah, walaupun tidak ada yang memotivasi saya saat itu. Judulnya saja atau sampai isinya Bu? Sampai isinya. Jadi banyak saya baca untuk memotivasi diri saya benar-benar. Jadi di situ ada tulisan di mana kamu ditanam, di situ kamu harus berkembang. Nah, di situ saya berpikir, ya untuk apa saya patah hati atau patah semangat, saya coba dulu. Nah, semenjak dari semester pertama sudah ada tanda-tanda sebenarnya, disuruh beasiswa sampai akhir beasiswa gitu. Nah, jadi tamat S1 langsung diminta untuk asdos seperti itu, langsung dosen lah. Pada saat itu masih bisa. Lalu ada tes bukaan di UNSRI, benar-benar itu sebenarnya hari pernikahan kami itu. Ya benar. Jadi Seninnya, jadi Minggu itu baru tahu informasi dari
seseorang lah. Guru lah. Dosen spirit itu Pak. Dosen spirit itu Pak. Jadi benar-benar nggak tahu seperti itu dasar rezekinya, dan saya tidak mau waktu itu sempat menolak mau coba tes, tapi suami, nah itu perlu dukungan tadi, dukungan suami itu kuat. Lebih baik kamu mencoba daripada tidak mencoba sama sekali, akan lebih menyesal seperti itu. Akhirnya Minggu menikah, Senin kami jalan-jalan, kami anggap jalan-jalan keluar kota seperti itu. Padahal ke Indralaya gitu. Benar itu menggelat. Kalau ingat itu dulu agak banyak lagi pengalamannya. Jadi saat itu tes yang langsung berapa ratus soal untuk psikotesnya seperti itu, dan itu dasar rezekinya saja seperti itu. Nah setelah dari situ ya itu baru serius seperti itu. Kado pernikahan berarti ujiannya. Yang saya salut dengan suaminya, Supportnya. yang hari Benar-benar kedua Hari menikah, iya pada nemenin ke Indralaya. Indralaya. itu dianggap Keluar honeymoon kota. ya. Dan Keluar honeymoon. honeymoon ke Iya, Indralaya. artis kan keluar kota ya. Keluar negeri. Luar negeri. Kita duduk di Indralaya. seperti itu. Tapi Indralaya bagus loh. Iya, zaman dulu. Kampus kita. Pak Rahmat. Oke, tapi dari dua cerita kenapa jadi dosen tadi, ada satu kesimpulan yang betul-betul saya ini ya, maksudnya doa orang tua. Kalau Pak Rahmat tadi kan minta gimana ini ke orang tua gitu, apa lanjut S3 atau apa, diminta pulang, dan ternyata rezekinya lebih lagi dengan takdirnya diminta pulang jadi dosen di Unsri. Apalagi Bu Endang tadi kan sepertinya sederhana gitu, orang tua bilang nanti jadi dosen di situ, tapi ternyata itu yang mengetuk pintu langit dan jadi sekarang Tapi kalau khusus sekretaris. Bu Kajur tadi, doa orang tua dan pengorbanan suami itu Iya. Oh, dicatat. Masya Allah. Iya, iya. Benar Pak, benar. Harus ya, harus. Tapi sebenarnya orang tua tuh bukan hanya ibu ya, ada bapak juga yang selalu Ya, kedua orang tua. Oke, lanjut. Masih ada satu lagi. Oh, ini ada berdua lecet lagi nih. Akbil Fatako juga nih. Mungkin ini masa-masa kuliah ya, MK favorit Bu Endang dan Pak Rahmat. Oh, mungkin ini Pak, kan udah lama jadi dosen nih Pak Rahmat dan Bu Endang, mungkin mata kuliah yang diajarkan sepertinya. mungkin. Iya, mungkin ke situ ya, favorit, Oke. paling favorit. Dari saya ya. Iya. Ini saya Boleh, jawab Pak. dua-duanya biar senang. Oke. Bill. Dari zaman masa kuliah dulu. Nah, ketika zaman masa kuliah, kalau kami dulu S1 tentu saja ini bukan favorit ya, yang meninggalkan Kesan kesan tersendiri. kuliah, tentu saja kuliahnya Ibu Dr. Inga Nilim, algoritma. Saya ingat sekali beliau bilang jangan dulu buka soal. Saya iseng ngintip, sebenarnya bukan buka, ngintip Pak. Ketahuan oleh beliau, lembar jawaban saya masih kosong, dicoret. Ekstra. Jadi bayangkan ketika itu perasaan saya ketika mengerjakan soal dalam keadaan tahu lembar jawaban saya udah dicoret. Itu luar biasa. Maksud saya ilmu yang beliau berikan itu berbekas sampai sekarang, luar biasa. Kalau di S2 saya ingat banget ada mata kuliah dosen pembimbing saya Bu Dr. Ayu, itu mata kuliahnya tentang arah-arah ke BI atau AI gitu, saya lupa. Nah, kalau itu sebenarnya favoritnya karena beliaunya yang dosen favorit. Jadi alasannya ketika itu beliau nanya, kenapa kalian ngambil mata kuliah ini? Saya bilang, saya penasaran dengan ibu saya. Gimana dosennya menjawab Pak? Karena Oh, Bu Ayu orangnya luar biasa. Bu Mas Ayu. Ibu Ayu Ayu. Purwarianti. Karena ibunya Ayu. Kalau mata kuliah yang saya ajar, karena alhamdulillah saya sekarang masih mengajar mata kuliah yang sifatnya programming, mata kuliah favorit saya itu yang pemrograman bergerak. Tanya alasannya Pak. Tapi saya baru mau Karena tanya Pak. materinya banyak di internet. Oh gitu. Oh. Saya benchmark saya langsung ke yang paling topnya, ke Google. Jadi benar-benar mahasiswa itu mencari
ilmu itu dari sumbernya bareng-bareng, kita dan- bareng-bareng, jadi iya. nggak mereka itu nggak udah Iya. tangan keberapa gitu loh. Jadi benar-benar kita bareng-bareng ngelihat ke sumber primernya, ke Google, dan alhamdulillah Google juga memberikan online course ya untuk persiapan sertifikasi. Jadi nyaman banget ngajar itu karena kita yakin bahwa materi yang diajarkan itu ya punya Google. Jadi Perkembangannya lebih ini ya, Iya. yang update-nya gitu ya Pak ya, lebih cepat diakses. Oke. Itu kalau dari Pak Rahmat. Itu lanjut ke kalau Bu Ya, Endang. kalau sebenarnya kalau di S1 saya itu lebih banyak ke dosen ya favorit ya. Dosen spiritual tadi. Dosen Jadi favorit saya ya. saran ketika muncul istilah dosen spiritual pakai icon apa, makhluk apa. Nah, artinya waktu saya S1 itu lebih banyak saya menangkap untuk ilmu dunia ya. Artinya ya motivasi seperti itu, lebih banyak saling menghargai sesama manusia seperti itu ya, bahwa memang kita tidak tahu nasib seseorang itu akan menjadi apa. Itu saya cukup termotivasi. Yang awalnya saya cukup sedih tidak lulus di kedokteran itu, tapi dengan ada salah satu dosen dulu yang menurut saya cukup jadi panutan lah seperti itu. Waktu S2 mata kuliah favorit S2 kayaknya sama saja sih dengan yang saya ajar ya, mungkin basis data seperti itu ya. Dan kalau favorit sekali sih enggak juga sebenarnya. Artinya kalau yang disenangi mungkin SPK seperti itu, karena sistem pendukung putusan ini memang benar-benar implementasi dari dulu tesis saya, seperti itu tesis, lalu mengajarkannya atau menjelaskannya lebih mudah mungkin seperti itu. Jadi itu saja mungkin. Karena favorit banget enggak juga sih. Oke, mungkin langsung ke berikutnya. Ini dari apa nih, Sabrina Tita ya. Kesulitan apa saja yang pernah dialami saat menjabat sebagai ketua jurusan sudah ya tadi ya. Mungkin sudah Kayaknya dijawab oke tadi. ya, sudah terjawab Nah, tadi. Mungkin next. berikutnya dari Farel Underscore bla 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 bla. Oke. Kalau boleh tahu saat ini sistem informasi sudah angkatan keberapa? Oke, let's count. Oh, 16 ya benar ya. Jadi karena dari tahun 2006 kalau tidak salah. 2006 betul. 2007 Benar ya? angkatan kedua saya Pak Pacu. Angkatan Oke, kedua. iya. Mungkin itu alasan saya yang kenapa saya nggak memilih S1 di Unisba, karena belum ada. Oh Saya gitu. Jadi saya nyasar ke Bandung. Nyasarnya ke Bandung, ke ITB. Terus Next masih dari Sapina Tita. Sebagai sekretaris, pernah atau tidak mengalami miskomunikasi dengan pimpinan gitu ke Pak Rahmat ini kayaknya ya? Kalau karena koordinasi saya dengan Tajur ya, kalau dikatakan pernah, mungkin pernah nggak ya? Mungkin nggak pernah ya. Ya pertanyaannya pernah atau Pernah nggak atau tapi nggak sering. Karena tadi kami berusaha untuk terbuka lah, kalau memang jangan sampai kerjaan yang karena salah koordinasi jadi nggak ada yang ngerjain kan. Ya untungnya tadi sih Kajur sangat sigap, jadi saya dapat sisa-sisa yang tinggal remeh-remehnya saja yang untuk koordinasi nggak terlalu heboh gitu loh. Jadi alhamdulillah sejauh ini ketika terjadi kesalahan saya langsung ke ruangan beliau, tanya salah ya benerin. makanya bisa awet sampai sekarang gitu ya Pak Pacu ya. Oke. Ada lagi mungkin Pak Pacu? Ini dari Rahma Destriani. Kenapa info akademik lebih banyak di Facebook daripada website? Oke. Makanya ada mediasi mungkin ya, kita buat media. Dan Mungkin perlu dijawab atau ada tambahan dari Pak? untuk menanggapinya. Jadi waktu itu memang tahun pertama membuat, kalau nggak salah ya, itu
mulai dari sekretaris jurusan. Kalau misalnya saya itu yang buat. Kedengaran suara saya. Iya. Jadi jadi memang kalau dulu lebih sulitnya belum ada WA kalau tidak salah, WhatsApp. Nah, jadi pertama kali memang Facebook. Nah, mengapa? Karena memang ada beberapa informasi itu yang tidak bisa disampaikan secara apa namanya itu non formal itu di website seperti itu ya. Nah, di website itu semuanya atau rata-rata yang formal. Sementara yang non formalnya belum ada yang namanya WhatsApp, kemudian seperti sekarang Instagram. Nah, kalaupun sekarang masih mengapa masih Facebook ya karena tadi kami juga mengikuti keinginan atau kebutuhan mahasiswa yang masih menggunakan Facebook. Lalu sekarang juga ada yang namanya Instagram, Iya. Instagram Mediasi. mediasi, malah sekarang sudah ada YouTube-nya. Karena kami mengikuti kebutuhan pasar. Artinya memang mahasiswa lebih banyak membuka hari-harinya itu bukan website sepertinya, Iya. karena terlihat dari Media sosial. apa-apa yang kami sampaikan. Misal sudah melihat di mana tadi di Facebook atau sudah lihat belum pengumuman di mana Bu, nanya padahal kan website ya. Nah, belum Bu. Nah itu kan artinya memang jarang sekali melihat ke website seperti itu. Jadi kami mengarahkan ke website itu melalui medsos. Jadi ke Facebook nanti tim webnya Pak Ali Badadi itu akan membuat link websitenya. Jadi kesimpulannya Makanya ada mediasi Iya. gitu ya, ada tambahan. lagi-lagi jangan lupa Follow mediasi. mediasi. Terus kalau Facebook itu juga kan close apa grup tertutup gitu ya Pak. Kalau website kan lebih terbuka, publik ya, umum. Terus Facebook juga ada notifikasinya. Itu sebenarnya targetannya mungkin juga ya Bu ya dari jurusan, sehingga mahasiswa aware gitu bahwa ada informasi terbaru gitu ya. Oke. Terus mungkin selanjutnya dari apa titik G. ini 3 ya. Oke. Napas Oke, 4 ya. pakai kacamata Oke. apa saja sih kendala jurusan ketika menghadapi masa transisi dari offline ke online pandemi? Iya, Banyak ini. iya benar ya. Dari sisi strategik ya, maksudnya dari ketua jurusan dan sekretaris jurusan dulu. Gimana sih pertama kali ada info pandemi, ini, terus semua sistem harus berubah gitu, Bu. Itu dari saya dulu. Oke, Bu. Receh dulu dari saya. Oke, dari sisi sekretaris jurusan saya kira bukan kendala ya, justru gula. Karena pekerjaan saya lagi menjadi sangat-sangat mudah menjadwalkan tanpa harus terikat constraint ruangan. Itu sangat indah Bu Putri, Pak Pacu. jadi harapannya terus Iya, harapannya online terus karena saya nggak terikat dengan jumlah ruangan yang terbatas walaupun kita tetap pakai resource sharing, tapi dengan online itu jadinya ya tadi kita bisa paralel berapa kelas pun gitu loh, jadinya nyaman banget Menjadwalkan dari sisi kerjaan. tapi kita tetap selalu berharap agar pandemi segera usai ya Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau secure tadi ngomongin bukan kendala ya, lebih ke kebalikannya, lebih ke hikmat yang didapat. Kalau kami seriusnya dari sisi jurusan dulu ya. Jadi dari sisi jurusan ini pertama kali cukup bukan antusias ya, kelabakan sebenarnya, karena sampai dengan mungkin waktu tertentu masih belum ada informasi yang cukup valid untuk kami apakah mau bertindak sebagaimana mestinya, itu belum ada, sehingga saat itu secepatnya saya dari sisi Kajur untuk mencoba memformatkan buat formula lah seperti itu. Lalu saya coba diskusi dengan Pak Rahmat, gimana Pak kalau kita buat seperti ini saja, kira-kira ada masukan nggak seperti itu kan? Kalau ada kita bahas, lalu tolong dibuat lebih rapi lah seperti itu. Nah, artinya setelah itu kita secepatnya untuk membuat
bukan aturan ya, mekanisme lebih tepatnya. Dari sisi pengajaran, lalu dari sisi pembimbingan, karena dari sisi dosen dan mahasiswa ini pada kebingungan. Ya, yang bingung kebingungan, yang tidak bingung kesenangan seperti itu. Artinya mahasiswa tidak dikejar oleh pembimbing, ya senang. Begitupun dosen yang tidak dikejar bimbingannya, senang juga seperti itu. Nah, itu satu dari sisi ketua jurusan. Dari sisi pelaksanaannya, jadi kesulitannya pada saat misalnya mengajar ataupun pengujian, pembimbingan itu selalu ada kendala di sinyal ya seperti itu. Misal kita lagi ngajar, Bu, maaf Bu, itu kesulitan ya. Saya ini sedang nggak bisa karena sinyal, padahal kita tahu ya gimana. Terus Bu nggak bisa hari ini, nenek saya meninggal seperti itu. Bukan mungkin sih, informasi nanti ternyata sudah setahun lalu meninggal ya seperti itu. Termasuk uji nih, halo, misalnya sedang ujian ini ya, kan ujian ini serius ya, sepertinya mau ya, jadi tiba-tiba nanti halo kita tanya serius, hilang keluar dari apa namanya itu, dari Zoom ataupun media untuk ujian tersebut. Nah itu kesulitannya, mungkin itu kesulitan untuk secara teknisnya. Kalau mau panjang lagi sih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih dari Akbil. Wow, fans berat ya sepertinya ya. Oke, Akbil, kerja sama jurusan SI sudah dengan pihak mana saja? Nah ini mungkin biar mahasiswa banyak tahu ya Bu, Pak, kerjasamanya gitu biar. Baik, kerjasama sih sudah banyak ya. Jadi yang dikatakan kerjasama ini kan mulai dari universitas ya, lalu fakultas, lalu ke prodi. Nah tahun 2000 kalau tidak salah 2008 itu sudah mulai SIBIL ya, SI bilingual itu kerjasamanya dengan UTM kalau tidak salah. Lalu ke tahun UTM itu apa Bu? University Teknologi Malaysia. Oke, Malaysia. Negara Negaranya tetangga. Upin Ipin. Oke. Terus Universitas Kebangsaan Malaysia. UNIZA itu University Sultan Idris Sultan Idris. Iya lupa. Oke. Nanti ya Search ya. Lalu Oke. kalau di dalam negeri ini lumayan juga banyak. Jadi termasuk ke Jepang, dengan Jepang juga ada kerjasama JAIS kalau misalnya. Oh iya. Nah lalu juga di dalam negeri ini kalau langsung turunan ke prodinya itu tahun lalu sampai tahun ini ada GITS ya kalau salah paknya, lalu ada ITK Institut Teknologi Kalimantan, lalu UMS itu on proses lah seperti itu, Universitas UMS Muhammadiyah Surakarta. Lalu kalau untuk yang lain-lain ini sejak adanya Merdeka Belajar tambah banyak lagi bersama itu. Ada lagi Pak, saya banyaknya itu saya lupa. Mungkin itu yang sudah dalam bentuk Kerjasama. Oke, itu yang Itu yang disebutkan tadi rata-rata prodi. Kalau untuk yang fakultas, universitas lain lagi, lebih banyak lagi dengan industri seperti itu. Industri ini GITS tadi ya, lalu pelabuhan industri itu seperti itu, industri yang seperti itu lebih banyak lagi. sudah Langsung ke prodinya. sudah cukup banyak berarti ya Pak Pacu, udah luar negeri, dalam negeri, baik industri maupun sesama perguruan tinggi gitu ya. Alhamdulillah. Kerjasama bentuknya industri ke industri, baik industri pangan gitu ya Pak. Belum endorse ya. Jadi mungkin
Kalau yang mau endorse boleh. Oh, Mediasin oke. terima nih, mediasin terima. Di sini masih kosong. Biasa, oke. Jelasnya juga masih kosong nih. Masih kosong. Oke, Bagusnya kita dapat maskernya yang sewarna sama baju. oke. Lagi endorse, Catat ya. endorse, Oke, endorse. Bisa, catat. bisa. Next tim mediasi, Tim oke mediasi. ya. Nah, kalau tadi udah kayaknya dari mahasiswa beberapa pertanyaan terpilih untuk masuk ke podcast ini. Balik lagi mungkin kita masih punya banyak list pertanyaan sepertinya ya Pak Pacu. Oke. Nah, kalau tadi kan panjang cerita menjadi Jurusan, sekretaris jurusan. sekretaris jurusan, hal-hal apa saja yang dikerjakan dan lain sebagainya. Namun tentu di sepanjang menjadi ketua jurusan dan sekretaris jurusan ini tentu ada target-target tersendiri. Waktu awal mau jadi kajur dan sekjur, tentu Bapak dan Ibu punya target apa-apa yang mau dicapai gitu. Nah, kalau yang sudah terconteng gitu ya, sudah masuk di list itu sekian banyak yang udah keconteng, oke, sudah terlaksana ataupun yang belum terlaksana itu kira-kira apa saja? Dari Bapak saya Ibu? mungkin ya. Oke. Oke, boleh. Semangat banget Pak Rahmat ya. Karena Sekjur itu mendukung Kajur, jadi saya serahkan jawabannya ke Kajur. Saya udah ini banget ya Pak, semangat Pak Rahmat jawab, ternyata balik lagi ke Bu Endang. Oke, baik Bu. Baik, Gimana ini? Jadi saya kembali lagi bersyukur waktu untuk pemilihan ketua jurusan pada tahun itu kebetulan ada visi misi. Nah, jadi saya ingat visi misi itu salah satu visi misi itu ingin ada beberapa, salah satunya itu sistem yang mendukung di prodi atau jurusan ini. Nah, seiring jalan sebenarnya yang secara terlihat data seperti itu, bahwa kalau dulu masa studi mahasiswa itu sampai 7 tahun. Nah, itu terlihat secara data. Jadi yang Bu Putri berapa tahun? Ratusan. Lapisan jadi wafer. saya prihatin pada saat itu. Saya prioritaskan. Mbak Putri mungkin mic-nya tukeran lagi tuh. Oke, coba. Kurang Baik. keras nih. Kurang menggelegar. Kurang Halo? ya. Mengegar. Agak diputar dikit dulu. Halo. Nah, Nah, jadi di awal itu langsung melihat data. Jadi apa-apa yang di depan mata itu seperti ruangan, itu yang membuat nyaman kita bekerja adalah view view tampilan seperti itu. Tapi memang ada yang belum tercapai sih sebenarnya. Jadi yang pertama, tempat alokasi atau penempatan ruangan yang perlu diatur saat itu. Karena harus ada ruang dosen, di sini tempatnya, ruang admin, di sini tempatnya, sekaligus diletakkan buku-buku atau penelitian mahasiswa, lalu ruangan kajur sini dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian masa studi. Jadi masa studi itu yang diharapkan adalah lebih cepat. Nah, pertama kali tahun 2016 itu kita mencoba gebrakan itu sehingga tahun 2017 harus ada sudah yang 3,5 tahun, karena belum ada. Nah, jadi seingat saya, walaupun sekarang sudah banyak ya, tapi itu tetap menjadi kebanggaan tersendiri pada tahunnya seperti itu. Jadi tahun 2017 seingat saya itu ada 19 atau 23 mahasiswa yang dari SI 3,5 tahun pertama kali, dan itu urutan ketiga di Unsri kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah ya. Walaupun kalau urutan fakultas urutan keberapa seperti itu. Nah, jadi di situ dapat memotivasi untuk mahasiswa yang lain. Itu yang pertama, masa studi. Lalu sampai saat ini dengan tim juga, tentunya semuanya dengan tim. Kalau enggak dengan tim nggak bisa. Jadi jurnal, termasuk jurnal itu sudah Sinta 4, kemudian pernah tahun 2019 itu ada International Conference. Jadi kalau yang tinggal merintis itu adalah KNTIA sebenarnya.
Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan aplikasi. aplikasinya kalau masih ingat, dan kerjasama lainnya itu. Nah kalau yang belum tercapai tadi ya apa namanya itu, keinginan saya pada saat secara pribadinya itu ya, masuk ruangan itu pengen ada konsep seperti masuk bioskop sebenarnya. Jadi Metaverse. Ruang Ah. kuliah apa ruang dosen? nah, itu. Nah, dosen, waktu Pak. ada ruang Ruang terbuka langsung AC terus karpet di bawahnya itu kan, waduh, Ada terus tulisan ada 21. benar seperti ada gambar itu dari awal. Sebenarnya dari awal itu keinginan secara pribadi ya, tadi dari awal sudah ada apa seperti monitor yang memonitoring ini di ruang ini, terus nanti balik lagi seperti di bioskop lah, seperti itu. Ada, tapi kalau bioskop kan film, kalau kita mahasiswa berprestasi seperti itu kan yang tidak perlu ditempel-tempel sertifikat seperti banner, tidak perlu lagi. Saya kira itu saja yang diputer-puter. Nah seperti itu, ada stand apa untuk mahasiswa mencari TA. Nah seperti itu yang belum sampai saat ini belum tercapai. Next suatu hari mungkin bisa seperti itu, masih ada harapan. Ada banyak targetan kalau Yang dari sudah tercapai. yang sudah dan yang belum. Dari Pak Rahmat mungkin ada tambahan Nah itu yang belum tertarget tadi. akreditasi. Akreditasi makanya. Karena PR masih segar di ingatan saya dan tim Bapak Ibu semuanya, upaya yang kita keluarkan untuk akreditasi terakhir kemarin. all out. Iya betul, ekspektasi kita unggul tapi Out. mungkin masih dianggap oleh ASESA belum cukup untuk sampai ke unggul. Jadi seperti ya tadi target yang belum tercapai yang kayaknya kita bisa raih gitu loh, tapi ternyata kok belum bisa. Kan ya yang menyakitkan tuh itu ya, kita merasa bisa meraihnya tapi kok nggak ada. Kalau kejauhan banget sih kita nggak akan. Ya, Bapak Cuk, itu pengalaman yang seperti itu. Yang bisa teraih tapi tidak Ada bisa kisah di balik itu kalau Pak Macu ya. Ada di balik, ada udang di balik gitu ya. Dan ini Pak Pacu yang masih belum tercapai ini kan pengennya semua dosen itu S3 ya, namun sekarang ini sedang on proses, jadi hampir tamat semua S3 yang sebagian itu. Ya sebagian sedang kuliah di UTM, itu ada beberapa orang UTM tadi, lalu di Unsri sendiri ada juga, lalu di luar kota seperti itu. Nah termasuk ini Pak Rahmat ini mau berangkat juga sebenarnya. gitu ya. Jadi semakin target semakin ini menuju sasaran. Dari tadi kita bicara tentang keharmonisan Kajur dan dan sekjur, sekjur. tapi faktanya kita Jeng, baru jeng, tahu Ada kalau Pak ada Rahmat satu mau kalimat meninggalkan ini. Bu Endang, berarti ini ya ceritanya. Gimana ini Pak? Butuh konfirmasi mungkin ya. Dari tadi ceritanya kan betapa kompaknya Saling mendukung, Kajur dan sekjur saling support, tidak ada untuk miskomunikasi sampai ya. miskomunikasi pernah ada tidak sering gitu ya. Ternyata Ada apa ini? Pak Rahmat, Pak jadi Rahmat mau meninggalkan Bu Endang. Gimana Pak? Tolong dikonfirmasi ini Pak. Oke, jadi ada fixkan dulu Pak, fixkan dulu, Sedih, bener ini nggak? sedih. Bener nggak Pak Rahmat mau meninggalkan Bu Endang? Fixin dulu. kalau saya langsung jawab satu kata kesannya kejam kan. Saya putar jawabannya sehingga nggak kejam. Baik Pak. Sama seperti orang melepaskan tapi sebenarnya mau mengambil gitu kan ya. Merendah padahal mau meninggi gitu. Nah saya tuh meninggalkan sebenarnya nanti biar saya bisa balik lagi dan memberikan yang terbaik. Masya Allah. Jadi jawabannya iya. Iya. Fansnya Pak Rahmat, fansnya ya mahasiswa bimbingan Pak Rahmat, oke. Hati-hati, Minum lagi. hati-hati Menghitung kejutannya hari. ya, menghitung hari berarti ya. Tidak membimbing. Gimana? Wah, gimana nih Bu Endang?
ceritanya Pak Rahmat mau pergi meninggalkan ini ya, pilihan ibu yang ibu pilih untuk menjadi sekjur, Ya sudah di faktanya ini mau ninggalin gitu ya. dosen spiritual. Iya, sudah panjang Udah prosesnya. mimpi. Ini mau ditinggalin gimana Bu perasaannya ketika ini Tapi kan bayangan tadi tetap ada. Oh, bayangan. Bisa dilihat lagi bayangan. Nanti Oke, baik. ketemu bayang-bayang baru. gimana Bu? Ini masalah perasaan lagi nih ya. Berat ya perasaan repot. Waduh ini. Jadi sebenarnya rasa itu gimana ya? Kalau dari awal itu sebenarnya sudah dari awal Pak Rahmat sebenarnya sudah dikatakan tadi ya bahwa mau kemana Pak? Ke S3 lah intinya. Jadi kalaupun tahun ini bilang mau S3 iya, saya bilang tahun depan S3 ternyata iya. sudah banyak gitu Iya, ya, baik. Selalu saya bilang Pak bukan nanti ya, saya bilang oke, tidak apa-apa, kira-kira seperti itu ya. Tahun itu sambil jalan lah seperti itu. Terus ada kendala apa, kemudian pindah tempat kemana ya, Darussalam ya, Darussalam ke Brunei, Saudi dulu. Terus sebenarnya Pak Rahmat nih sudah rata-rata diterima sebenarnya. Nah tapi saya berdoa Oh, Ada doa Dan yang menjagakannya. walaupun terakhir ini doanya enggak ini ya. Jadi ya Pak, saya bilang saya doakan Tidak lulus. ya, memang saya tidak sambungkan itu. Saya doakan seperti itu kan. doakan apa dulu? belum diperjelas Ya. ketika itu ya Bu. Nah, terakhir saya doakan lockdown kan. Tapi kali ini Pak Rahmat keke sepertinya. Jadi dengan yang terakhir ini sudah keke ini ya, mudah-mudahan doa saya ini ikhlas lah seperti itu ya, ikhlas untuk melepas. Oh, dilepas. Yang di belakang jangan nangis. Ternyata bimbingan Pak Rahmat di belakang kan ya nangis itu mau ditinggal. Karena sepertinya ini lebih serius seperti itu. Bukan berarti tahun-tahun sebelumnya tidak serius, artinya ya tadi dengan kondisi lah, terkondisi juga akhirnya, maksud saya kondisi-kondisi sebelumnya Tuhan juga tahu pada saat kapan waktunya yang terbaik itu. Jadi mungkin saat ini adalah waktu terbaik untuk Pak Rahmat, dan selama ini juga dengan Pak Rahmat enaknya atau yang kami selalu bicarakan itu adalah terbuka. Nah sehingga saya tahu sudah bukan berjaga-jaga terus ya sebenarnya. Jadi dari awal tuh kami memang sudah terbuka, yang dibilang Pak Rahmat tadi. Dari tahun pertama Pak Rahmat bilang ke sini, bilang nah ini terbuka, nggak apa-apa. Maksud saya sampai akhirnya saya nggak kaget lagi itu ya karena kami terbuka. Kalau misalnya Pak Rahmat dari awal tidak terbuka itu cukup kaget bagi saya mungkin ya. Walaupun tetap ada pasti yang seperti itu pasti ada. Nah jadi kalau yang saya rasakan, satu, saya senang ya. Senang berarti bukan senang yang bagaimana, saya support lah seperti itu ya, bahwa apa yang dicita-citakan mudah-mudahan tercapai seperti itu. Walaupun satu sisi akan lockdown Bu ya. pasti akan ada penyesuaian lagi seperti itu. Jadi itulah rasanya nano seperti itu. Jadi lebih ke support lah seperti itu. Tapi ngomong-ngomong tadi mau pergi mau ninggalin, sebenarnya coba konfirmasi lagi Pak Rahmat. Mau pergi meninggalkan kemana Pak Rahmat? Kemana? Lagi-lagi nggak bisa saya jawab singkat. Saya harus mundur ke 2018. Oh. Nah, jadi ketika itu awal kali saya ditawargi oleh Kajur menjadi sekjur, ketika itu saya sudah pengen daftar S3. Sebenarnya daftar
S3 ini jadi alasan saya untuk banyak hal loh. Sampai itu jadi alasan saya untuk resign dari perusahaan saya di Bandung. Itu saya bilang sama teman-teman saya mau S3. Sehingga mereka mau nggak mau harus lepas. Ini juga sama ketika jadi secure saya bilang saya udah ada plan dan ketika itu benar-benar besar rencananya saya tiap berapa jam sehari itu prepare untuk bahasa Inggrisnya. Saya rela bayar uang untuk tes IELTS dan lain-lain sebagainya. Pokoknya effortnya itu sudah yang sifatnya ngeluarin uang lah, ketika itu ke Saudi saya apply 4 kampus di Saudi atau tahun pertama itu langsung ditolak 3. Cuma anehnya kampus di Saudi itu agak lama proses penerimaannya. Saya sudah nunggu 3 tahun, bayangin coba 3 tahun padahal IELTS itu umurnya 2 tahun. Jadi kebayang saya investasi IELTS 2 tahun itu hilang hanya karena menunggu kepastian dari si dia. Proses seleksi tadi. Iya, aduh. Nah, kok iseng saya tuh istri saya balik-balik ke lagi Bu Kapolda selalu mengingatkan saya umur mau habis. Karena kan kebanyakan beasiswa luar negeri 35. Walaupun ternyata LPDP 40 sih kalau S3. Akhirnya saya mulai beberapa setahun terakhir ini mulai rutin ngelihat yang akhirnya jadi ini. Saya tuh lihat ranking kampus di UK di luar negeri. Saya liatin seluruh websitenya, saya cari selalu bagian PhD opportunity, peluang S3 gitu loh. Nah, pas ada sebuah kampus yang namanya saya sebutkan belakangan. Jadi tambah penasaran ya. Iya, ada sebuah kampus yang kok ada dia menerima mahasiswa S3 dengan umur IELTS itu 3 tahun. Saya kira kok kayaknya kebetulan banget gitu loh. Untuk di kampus lain itu udah kadaluarsa saya tuh udah 2 tahun lewat. Kok ada kampus ini dia nerima 3 tahun. Jadi ini enggak tes ulang IELTS-nya, Pak? Wow. Ya, bayangin kalau mau tes ulang harus nyiapin diri lagi, harus belajar lagi. Bayangin itu aja saya lagi udah gitu. Bayar lagi. Lagi gula tadi. Bayangin Kopi gula. Ini masih banyak, gulanya udah mau habis. Bayangin itu aja udah capek duluan gitu loh. Makanya mungkin menurut saya itu yang membuat teman-teman jadi lama S3 gara-gara ngebayangin upaya untuk itu aja udah repot banget. Kok ini saya tanpa perlu bereffort besar lagi ada kampus itu, jadi saya apply ketika itu alhamdulillah diterima gitu. Jadi kampusnya itu di UK. Kenapa di UK? Karena ada satu situs find PhD itu saya kira 80% dari UK. Jadi memang UK itu banyak mencari PhD. Saya nggak tahu kalau magister, mungkin nanti teman-teman bisa cross check. Tapi 80% di UK. Mungkin di fixin dulu. UK itu apa? Nanti ujung kulon. Oh iya. Ujung betul, kulon, betul. jauh-jauh ujung kulon. Ekspektasinya Iya. jauh. Ujung kulon. International gitu UK. Ujung kulon. Oh bukan ya. UK itu ujung UK itu United Kingdom. Jadi benar. UK itu gabungan antara beberapa negara, 4 negara kalau nggak salah. Satu Inggris. Nah, saya ini di Inggris. Nama kampusnya saya sebutin nama kotanya dulu, Colchester. Nama Bukan Manchester. Colchester. Oh, University Kita of ini seberang dulu batasan ya, antara Seberang Ulu dulu dan sebelah Ilir. ilir gitu ya. Oke. bandara, jadi nggak jauh dari bandara. Oh Jadi, gitu. nama kampusnya itu University of Essex. Nggak enak sebutnya tapi ya begitu. Oke. Mungkin ada singkatannya gitu. Enggak juga, Pak. Jadi saya nanti udah kebayang nanti saya nggak akan mau beli kaosnya. Saya akan coba cari kaos I love Colchester. Colchesternya ya. Jadi Kelipet nggak akan aneh-aneh. Mungkin ini untuk teman-teman mahasiswa nih Pak, mungkin ya kira-kira bukan mahasiswa ya, dosen juga termasuk ya. dosen iya. Karena Teman-teman dosen kita juga gitu ya, yang punya cita-cita. ini termasuk prestasi. Prestasi bisa ngelanjut kuliah di UK tadi di Colchester. Kira-kira ada tips nggak Pak buat kami nih yang para Ya. pemula nih? Saya kira somehow nanti setiap orang pasti ada jalannya ya. Cuma kalau misalkan teman-teman belum bereffort, maksudnya tenaganya kan masih banyak, motivasinya masih banyak. Saya kira jalan yang paling gampang itu adalah sama seperti kita dulu ketika masuk ke kampus, kita ikut bimbel. Jadi bimbel untuk luar negeri itu adalah bimbel IELTS atau bimbel TOEFL. Memang mahal sih, kalau sekitar
di bawah 10 juta, mungkin 6 juta atau 3 juta gitulah untuk berapa kali pertemuan. Tapi bayangin teman-teman, kalau teman-teman bisa dapat beasiswa dari situ, let's say kita katakan 10 juta. Tapi nilai beasiswa yang saya tuh partial scholarship, total beasiswa saya tuh miliaran dapat ya. Memang kita effortnya 10 juta, tapi akan dapat kalau investasi itu berapa persen, coba bayangin. Berapa kali lipat Berapa gitu kali ya. lipatnya. Ya, Oke. jadi memang Pak, lagi-lagi ke Ibu Kapolda yang semangatnya luar biasa. Ibu Kapolda Kalau mau- besar banget perannya ya. Iya, kalau mau itu ya Nih. harus keluar uang gitu kasarnya. Effort yang lain mungkin kita agak gampang ya nyisain waktu belajar, Iya. itu kan kita pikir bisa lah kita nyisain waktu. Tapi kalau udah mulai uang itu udah mulai Serius, itu urusan serius banget Iya. ya. Jadi untuk hal yang serius ada pengorbanan yang serius, Iya, kira-kira betul, begitu betul. ya Pak ya mungkin. Oke, Iya mungkin itu ada lagi. oke. betul. Cerita tentang apa ya? Mungkin ini karena podcast perdana Pak Pacu ya. Mhm. Sebelum ada harapan apa gitu dari terutama ketua Kantor, jurusan sekretaris jurusan. ke Mediasi mediasi di ini, podcast mediasi. pertama ini gitu mungkin. Ini ke podcast pertama saja maksudnya. Ke mediasinya, mediasinya, mediasi. ke mediasi. Jadi bagaimana karena baru ini Iya. lahir tumbuh gitu harapan Masih bayi Bu nih Bu. Iya. lucu-lucunya. Lucu-lucunya. Nah itu jadi harapannya untuk mediasi mudah-mudahan mediasi ini berjalan dengan lancar, kemudian tim lebih solid lagi untuk berkomitmen dan belajar untuk berproses pengalaman untuk membesarkan mediasi ini, karena memang mediasi ini adalah salah satu media untuk membesarkan nama jurusan sistem informasi ini. Harapannya bukan besar di kancah fakultas saja, artinya juga sampai keluar mana semua ya. Kalau bisa Pak Rahmat bawalah ke UK mediasi ini. Pak, Jadi mediasi. apalagi kan saat ini kan yang bisa masuk NEA ya. Iya, NEA ya. Nah, Itu kan bisa masuk ke satu negara seperti itu, dan kita jangan sampai kalah bersaing dengan orang dari luar seperti itu. Nah harapannya memang mediasi ini yaitu salah satu jembatan untuk media informasi, komunikasi dan kompetitif ya, seperti itu harapannya. Kalau dari Pak Rahmat mungkin saya sih harapannya nanti ada next episode Oh. ya dari UK gitu, Spesial, podcast Pak. ya Spesial. spesial gimana pakai telur kampus dua di Pak. sana. Spesial. Ada yang mau disampaikan Pak? Ya, karena ini tidak ada di skenario pertanyaan ini, jadi saya agak bingung. Saya boleh nggak jawab sama kayak Bu Endang? Jadi, iya saya setuju. Maksudnya kan kita sebagai dosen pastilah sedikit banyak kita punya keinginan untuk sharing ya Mas. Kita pengen dalam hal ini mahasiswa mendapatkan experience, mendapatkan pengalaman, ilmu dari kita. Dalam hal ini mungkin saya bisa berbagi apa yang teman-teman di UK lakukan yang mungkin kita bisa amati di rumah. Mungkin itu nanti yang bagaimana kita kolaborasi, nanti kita coba cari cara. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah hari ini terlaksana podcast perdana mediasi dengan narasumber yang Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat dan Bu Endang hari ini bisa memberikan manfaat, ilmu buat ilmu kita. dan motivasi ya Iya, betul. untuk medians yang menonton podcast ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan podcast perdana mediasi. Jangan lupa saksikan, insya Allah bakalan Update sering video-video. ya video-video kalau banyak yang follow ya Iya. Pak Baca, banyak yang subscribe, dan subscribe. like dan komen mediasi, Iya. media sistem Betul. informasi. Oke, mediasi tetap jadi penonton Atau mau berkolaborasi berkolaborasi. dengan kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.